Ketemu lagi ya denganku, Maya, dan di meet kedua kali ini kita akan membahas tentang Figma Tools. Nah, untuk capaian pembelajarannya diharapkan nanti teman-teman bisa praktik untuk membuat elemen-elemen UI design di Figma, kayak typography, color, shape, icon, dan sebagainya nanti. Oke, yang pertama, sebelum kita praktek ya, kita harus tahu terlebih dahulu, apa sih itu software Figma. Nah, software Figma ini adalah aplikasi desain berbasis cloud dan dapat diakses melalui website atau download softwarenya. Dan bisa digunakan untuk membuat desain-desain kayak mockup, prototyping, terus bisa juga untuk properti-properti marketing ya kayak brosur, terus spanduk, backdrop, untuk desain sosmed juga bisa ya, pamflet, virtual background, logo, dan sebagainya gitu. Jadi kalau menurutku Figma ini adalah gabungan ya antara Canva dan juga Adobe Illustrator karena untuk tools-toolsnya menurutku lebih banyak dari Canva, lebih bisa di-custom, tapi juga, tidak sebanyak tools untuk ilustrasi di Adobe Illustrator. Nah, tapi untuk keunggulan Figma ini ada di bagian plugin. Nah, kita nanti akan mempelajari plugin. Jadi, kalau di Figma itu kita bisa tambahkan tools yang kita butuhkan gitu. Misal kita butuh untuk remove background, nah itu kita bisa tambahkan plugin remove background. Kita butuh icon, bisa kita tambahkan icon, terus kita butuh misal image, ya kita tambahkan plugin untuk image, untuk kayak plugin-plugin Flickr ataupun, yang lainnya gitu ya. Jadi istilahnya kalau di Figma ini kita bisa kustomisasi fitur-fitur yang ingin kita gunakan. Kalau perlu ya tinggal install plugin-nya, kalau enggak ya nggak usah install plugin-nya gitu. Nah, kenapa itu kita pilih Figma? Karena kalau untuk tools UI UX yang sangat digemari saat ini, yang paling sering digunakan di company saat ini yaitu Figma. Karena yang pertama basisnya cloud, jadi auto save ya kalau teman-teman mendesain sesuatu tanpa harus klik save as gitu, itu auto tersimpan. Jadi tinggal aja halamannya asalkan terhubung dengan internet itu pasti akan ter-save. Gabungan ya antara Canva dan juga Adobe Illustrator karena untuk tools-toolsnya menurutku lebih banyak dari Canva, lebih bisa di-custom, tapi juga, tidak sebanyak tools untuk ilustrasi di Adobe Illustrator. Nah, tapi untuk keunggulan Figma ini ada di bagian plugin. Nah, kita nanti akan mempelajari plugin. Jadi, kalau di Figma itu kita bisa tambahkan tools yang kita butuhkan gitu. Misal kita butuh untuk remove background, nah itu kita bisa tambahkan plugin remove background. Kita butuh icon, bisa kita tambahkan icon, terus kita butuh misal image, ya kita tambahkan plugin untuk image, untuk kayak plugin-plugin Flickr ataupun, yang lainnya gitu ya. Jadi istilahnya kalau di Figma ini kita bisa kustomisasi fitur-fitur yang ingin kita gunakan. Kalau perlu ya tinggal install plugin-nya, kalau enggak ya nggak usah install plugin-nya gitu. Nah, kenapa itu kita pilih Figma? Karena kalau untuk tools UI UX yang sangat ada di bagian plugin. Nah, kita nanti akan mempelajari plugin. Jadi kalau di Figma itu kita bisa tambahkan tools yang kita butuhkan gitu. Misal kita butuh untuk remove background, nah itu kita bisa tambahkan plugin remove background. Kita butuh icon, bisa kita tambahkan icon, terus kita butuh misal image, ya kita tambahkan plugin untuk image, untuk kayak plugin-plugin Flickr ataupun, yang lainnya gitu ya. Jadi istilahnya kalau di Figma ini kita bisa kustomisasi fitur-fitur yang ingin kita gunakan. Kalau perlu ya tinggal install plugin-nya, kalau enggak ya nggak usah install plugin-nya gitu. Nah, kenapa itu kita pilih Figma? Karena kalau untuk tools UI UX yang sangat digemari saat ini, yang paling sering digunakan di company saat ini, yaitu Figma. Karena yang pertama basisnya cloud, jadi auto save ya kalau teman-teman mendesain sesuatu tanpa harus klik save as gitu, itu auto tersimpan. Jadi tinggal aja halamannya asalkan terhubung dengan internet itu pasti akan ter-save. Nah, terus bisa cross platform dan kolaborasinya real time. Jadi kalau misal aku nih ngedit, terus aku share desain ke temanku yang ada di misal kota sebelah. Nah, misal aku menghapus satu elemen di Figma, maka di workspace temanku yang ada di kota sebelah juga akan ikut terhapus gitu. Sistemnya kayak kita kolaborasi di Canva gitu ya, yang teman-teman biasa pakai. Nah, terus yang keempat ya, itu gratis. Nah, Figma ini untuk fitur yang free itu ada, yaitu untuk basic, tapi kalau untuk kebutuhan profesional itu berbayar. Tapi kalau misal untuk belajar untuk yang basic itu sangat-sangat cukup sekali, apalagi jika menggunakan Figma Education. Jadi bagi teman-teman yang di sini masih kuliah ataupun masih menjadi siswa ya, yang pokoknya masih belajar gitu, nah itu bisa daftar akun di Figma Education. Nanti, akan yang fitur premium itu semua fiturnya bisa diakses, gitu. Nah, sebentar aku searching dulu untuk pendaftaran Figma Education ya. Ya, Figma Education. Aku share desain ke temanku yang ada di misal kota sebelah. Nah, misal aku menghapus satu elemen di Figma, maka di workspace temanku yang ada di kota sebelah juga akan ikut terhapus gitu. Sistemnya kayak kita kolaborasi di Canva gitu ya, yang teman-teman biasa pakai. Nah, terus yang keempat ya, itu gratis. Nah, Figma ini untuk fitur yang free itu ada, yaitu untuk basic, tapi kalau untuk kebutuhan profesional itu berbayar. Tapi kalau misal untuk belajar untuk yang basic itu sangat-sangat cukup sekali, apalagi jika menggunakan Figma Education. Jadi bagi teman-teman yang di sini masih kuliah ataupun masih
menjadi siswa ya, yang pokoknya masih belajar gitu, nah itu bisa daftar akun di Figma Education. Nanti, akan yang fitur premium itu semua fiturnya bisa diakses, gitu. Nah sebentar aku share dulu untuk pendaftaran Figma Education ya. Ya, Figma Education. Nah jadi di Figma Education ini nanti tinggal, ini ya, linknya figma.com education, nanti di-search aja di browser masing-masing, terus pilih yang Get Verify. Nah terus nanti ikuti langkah-langkah dari Figmanya gitu, karena di sini aku udah pakai Figma Education, makanya aku udah nggak bisa mempraktikkan step-stepnya gitu, tapi nanti bisa dicoba sendiri ya untuk panduan menggunakan Figma Education step by step-nya, tinggal diikuti instruksi dari Figmanya aja gitu. Nah untuk, apa sih plus minus yang gratis dan juga basic, bedanya hanya ada di kalau misal gratis itu bisa workspace-nya itu banyak gitu. Nah kalau misal itu kalau yang paid ya, jadi kalau yang paid itu workspace-nya bisa banyak, tapi kalau yang gratis workspace-nya itu maksimal bisa membuat 3 gitu, jadi 3 project, terus page-nya juga, terbatas. Paling itu aja sih, selebihnya semuanya bisa diakses gitu. Jadi kalau untuk yang masih belajar atau ada projekan, itu masih sangat bisa dipakai untuk yang Figma yang basic atau free ini. Nah terus, kayak akan plugin, ya seperti yang aku bilang tadi ya, kalau misal butuh suatu fitur tambahan, tinggal install plugin-pluginnya. Terus user friendly, karena tampilannya itu sangat mudah dipahami dan tidak terlalu banyak tools yang terbelit-belit gitu. Nanti akan kita praktekkan sendiri biar lebih, memahami ya, oh ternyata se-user friendly itu, tuh. Nah, terus ini ya tampilan dari workspace Figma, ada yang di sebelah kanan, kayak yang di sebelah kanan, kiri, dan juga tengah. Nah, nanti biar lebih enaknya pas sesi praktek aja pas menjelaskan, tuh. Nah, itu untuk materinya memang dikit ya, tapi kita banyak untuk prakteknya. Nah, ini sekarang aku masuk ke halaman Figma ya. Jadi kalau misal teman-teman sudah punya akun, tinggal login aja dan nanti akan masuk ke halaman awal atau halaman dashboard-nya. Nah, di dashboard ini teman-teman tinggal pertama buat timnya. Jadi yang di sebelah sini klik, terus create new. Terus timnya apa? Kita misal namanya, eee, special skill team member gitu. Tinggal di-create aja timnya. Nah, terus kalau misal mau kolaborasi dengan orang lain tinggal di-add aja emailnya, tapi kalau misal nggak collab ya udah skip aja, dan ini ada finish setup-nya, tapi ini nggak perlu banget ya. Jadi, ini ada pilihan ya kalau misal kita sudah pakai Figma Education itu fitur yang paid, ini fitur yang paid yang untuk profesional bisa, bisa terakses semuanya gitu. Nah, ini ya misal aku pakai ini tadi, tim yang aku buat. Nah, kalau sudah buat tim, eee, silakan tinggal dilihat dan ditambahkan untuk desain filenya. Tadi kan baru membuat tim ya, yang selanjutnya adalah bikin desain filenya atau bikin workspace-nya. Caranya, di sini ada klik project, terus project-nya namanya apa, misal project-nya terus timnya apa gitu, misal biar lebih enaknya pas sesi praktek aja pas menjelaskan, tuh. Nah, itu untuk materinya memang dikit ya, tapi kita banyak untuk prakteknya. Nah, ini sekarang aku masuk ke halaman Figma ya. Jadi kalau misal teman-teman sudah punya akun, tinggal login aja dan nanti akan masuk ke halaman awal atau halaman dashboard-nya. Nah, di dashboard ini teman-teman tinggal pertama buat timnya. Jadi yang di sebelah sini diklik, terus create new. Terus timnya apa gitu, misal namanya, eee, special skill team member gitu. Tinggal di-create aja timnya. Nah, terus kalau misal mau kolaborasi dengan orang lain tinggal di-add aja emailnya, tapi kalau misal nggak collab ya udah skip aja, dan ini ada finish setup-nya, tapi ini nggak perlu banget ya. Jadi, ini ada pilihan ya kalau misal kita sudah pakai Figma Education itu fitur yang paid, ini fitur yang paid ya untuk profesional bisa, bisa terakses semuanya gitu. Di sebelah sini diklik, terus create new, terus timnya apa gitu, misal namanya, eee, special skill team
lembar gitu, tinggal di-create aja. Nah, terus ini ya, tampilan dari workspace Figma, ada yang di sebelah kanan, kayak yang di sebelah kanan, kiri, dan juga tengah. Nah, nanti biar lebih enaknya pas sesi praktek aja, pas menjelaskan. Tuh. Nah, itu untuk materinya memang dikit ya, tapi kita banyak untuk prakteknya. Di sebelah sini diklik, terus create new. Terus timnya apa? Temen tinggal pertama buat timnya. Jadi yang di sebelah sini diklik, terus create new. Terus timnya apa? Kita misal namanya eh special skill tim lembar gitu. Tinggal di-create aja timnya. Nah, terus kalau misal mau kolaborasi dengan orang lain tinggal di-add aja emailnya, tapi kalau misal nggak collab ya udah skip aja. Dan ini ada finish setup-nya, tapi ini nggak perlu perlu banget ya. Jadi, ini ada pilihan ya kalau misal kita sudah pakai Figma Education itu fitur yang paid, ini fitur yang paid ya untuk profesional bisa terakses semuanya gitu. Nah, ini ya misal aku pakai ya ini tadi, tim yang aku buat. Nah, kalau sudah buat tim, eee, silakan tinggal dilihat dan ditambahkan untuk desain filenya. Tadi kan baru membuat tim ya, yang selanjutnya adalah bikin desain filenya atau bikin workspace-nya. Caranya, di sini ada klik project, terus project-nya namanya apa? Misal project-nya namanya, eee, example special skill project. Terus ini ya kalau misal pengen berkolaborasi dengan orang lain, tapi kalau misal enggak, ya udah klik project-nya aja langsung. Nah, ini project-nya kan sudah terbuat. Jadi kita ulangi ya, pertama adalah tadi klik ini, terus create new. Nah, kalau udah create new, nanti, tinggal dibuat untuk foldernya. Nah, kalau udah dibuat foldernya, tinggal kita bikin desain filenya. Jadi tinggal diklik yang create, terus pilih yang desain. Nah, tapi sebelum masuk ke workspace, aku ingin menjelaskan sedikit ya, kalau misal di Figma ini ada yang namanya Figma Community. Jadi itu ya, di sebelah kiri lihat, ini ada template and tools. Nah, ini template and tools ini adalah Figma Community. Jadi teman-teman kalau misal butuh referensi atau istilahnya template-template gitu ya, itu bisa mengakses di Figma Community ini. Nah, contoh nih, misal aku mau searching untuk referensi website e-commerce gitu. Nah, jadi aku search aja di sini e-commerce, tadi klik ini, terus create new. Nah, kalau udah create new, nanti tinggal dibuat untuk foldernya. Nah, kalau udah dibuat foldernya, tinggal kita bikin desain filenya. Jadi tinggal diklik yang create, terus pilih yang desain. Nah, tapi sebelum masuk ke workspace, aku ingin menjelaskan sedikit ya, kalau misal di Figma ini ada yang namanya Figma Community. Jadi itu ya, di sebelah kiri lihat, ini ada template and tools. Nah, ini template and tools ini adalah Figma Community. Jadi teman-teman kalau misal butuh referensi atau istilahnya template-template gitu ya, itu bisa mengakses di Figma Community ini. Nah, contoh nih, misal aku mau searching untuk referensi website e-commerce gitu. Nah, jadi aku search aja di sini e-commerce.
Oke. Nah, ini pilihannya kan banyak ya. Nanti tinggal di-select aja, dan template-template ini seperti pada website-website yang lain ya, ada yang free dan juga ada yang paid. Jadi ini di-select aja yang free. Itu, terus nanti tinggal dipilih mana yang kira-kiranya websitenya bagus menurut teman-teman. Terus misal nih aku mau pilih yang ini. Aku butuh referensi untuk e-commerce, tapi khusus untuk furnitur. Tinggal di open, terus projectnya mau ditaruh mana. Tadi aku projectnya pengen ditaruh sini ya. Yang project namanya Special Skill Team Member. Terus menjelaskan sedikit ya, kalau misal di Figma ini ada yang namanya Figma Community. Jadi itu ya, di sebelah kiri lihat, ini ada template and tools. Nah, ini template and tools ini adalah Figma Community. Jadi teman-teman kalau misal butuh referensi atau istilahnya template-template gitu ya, itu bisa mengakses di Figma Community ini. Nah, contoh nih, misal aku mau searching untuk referensi website e-commerce gitu. Nah, jadi aku search aja di sini e-commerce. Nah, ini pilihannya kan banyak ya. Nanti tinggal di-select aja, dan template-template ini seperti pada website-website yang lain ya, ada yang free dan juga ada yang paid. Jadi ini di-select aja yang free. Itu, terus nanti tinggal dipilih mana yang kira-kiranya websitenya bagus menurut teman-teman. Terus misal nih aku mau pilih yang ini. Aku butuh referensi untuk e-commerce, tapi khusus untuk furnitur. Tinggal di open, terus projectnya mau ditaruh mana. Tadi aku projectnya pengen ditaruh sini ya. Yang project namanya Special Skill Team Member. Ini kita bisa lihat di sini, bisa kita edit, tinggal dipilih mana yang kira-kiranya websitenya bagus menurut teman-teman. Terus misal nih aku mau pilih yang ini. Aku butuh referensi untuk e-commerce, tapi khusus untuk furnitur. Tinggal di open, terus projectnya mau ditaruh mana. Tadi aku projectnya pengen ditaruh sini ya. Yang project namanya Special Skill Team Member. Terus tinggal ditunggu aja prosesnya. Nah, kalau sudah, di sini ini di-select aja yang free. Itu, terus nanti tinggal dipilih mana yang kira-kiranya websitenya bagus menurut teman-teman. Terus misal nih aku mau pilih yang ini. Aku butuh referensi untuk e-commerce, tapi khusus untuk furnitur. Tinggal di open, terus projectnya mau ditaruh mana. Tadi aku projectnya pengen ditaruh sini ya. Yang project namanya Special Skill Team Member. Terus tinggal ditunggu aja prosesnya. Nah, kalau sudah, di sini kita bisa lihat, di sini bisa kita edit, terus kita rubah-rubah isinya gitu ya. Nah, tapi aku sangat tidak menyarankan untuk menggunakan template ini jika masih dalam proses belajar. Karena apa? Karena kalau masih proses belajar, teman-teman langsung menggunakan template, nanti skill teknis menggunakan Figma-nya tidak akan terasa gitu. Dan kalau skill menggunakan Figma-nya tidak terasa, hanya sering ngedit-ngedit template orang, itu pas daftar kerja itu bisa susah. Karena apa? Karena biasanya pas kita daftar itu akan ada sesi prakteknya gitu. Jadi pas interview bisa disuruh untuk ngejelasin suatu website, terus bisa jadi suruh desain secara live, atau bisa suruh membuat suatu desain dengan tema tertentu gitu. Jadi jangan sampai teman-teman tidak menguasai skill basicnya dulu untuk penggunaan tools-tools di Figma-nya.
gitu. Jadi ini hanya untuk referensi aja ya teman-teman, bukan untuk, diambil terus dipakai untuk website pribadi atau untuk website yang berbayar. Dan kalaupun pengen menggunakan referensi ini, ya gunakanlah selayaknya referensi kayak, ini warnanya diubah, terus tata letaknya mungkin kalau sama ya udah nggak apa-apa, terus paling nanti icon, terus, tipografinya diubah, terus ini juga layout-nya diubah, gambar-gambarnya gitu. Pokoknya, kalau misal mau edit ya udah tinggal dimodifikasi ya, nggak boleh duplikat, gitu. Itu sekilas tentang Figma Community. Nah selanjutnya, eee, tadi balik lagi ya ke workspace kita. Nah ini kan, timnya namanya Special Skill Team Member. Nah terus project-nya namanya Special Skill Project. Nah terus tinggal kita klik create ini, terus klik yang desain. Nah kalau Figma Jam itu, tools untuk mempermudah kita ya dalam manajemen, nanti diakses sendiri aja kalau misal mau ekspor. Kalau slide itu kalau misal butuh PPT, itu Figma juga menawarkan ya, kita membuat PPT. Nah, tapi kali ini kita akan belajar introduction cara untuk membuat desainnya dulu. Nah, pertama kita belajar yang di sebelah kiri terlebih dahulu ya untuk tools-toolsnya. Nah, yang pertama ketika masuk ke dalam Figma, kita akan dihadirkan suatu halaman utama, yang biasanya kita sebut ini sebagai workspace. Jadi ini adalah workspace, teman-teman. Nah, terus jangan lupa setiap membuat workspace, judulnya itu diubah. Ini kan masih untitled ya, judulnya diubah, diklik 2 kali, misal judulnya adalah portofolio. Nah, kalau sudah diedit namanya, tinggal kita ke bagian bawahnya. Di sini kan ada page ya. Page ini bisa kita tambahkan gitu. Misalkan ini page 1, terus kita klik yang ini, tambah jadi page 2, page 3, page 4 dan sebagainya. Nah, fungsinya itu apa? Fungsinya ini biar untuk kerapian aja gitu. Misal di page 1 isinya nanti wireframe, page 2 isinya high fidelity, page 3 isinya prototype, page 4 isinya nanti UX prosesnya gitu. Nah, kalau misal mau nge-rename page ini, tinggal klik kanan, terus rename page. Misal ini rename jadi wireframe. Terus ini klik kanan, rename jadi high fidelity. Terus ini klik kanan, rename jadi prototyping. Nah, kita juga akan belajar semua ini ya, tapi di pertemuan next gitu. Nah, intinya pitch adalah untuk mengelompokkan file-file atau mengelompokkan frame-frame gitu ya, biar lebih rapi. Nah, terus di bawah page ini ada yang namanya layer. Nah, layer ini misal nih, kan ada misal ya, untuk layer dulu nih, kan misal ada suatu elemen kayak gini ya. Nah, dalam suatu kanvas atau kalau di Figma itu kita nyebutnya frame, layernya itu kita bisa lihat di sini. Ya, teman-teman lihat ya, yang atas sendiri layernya adalah teks. Terus yang bawahnya, terus ini klik kanan, rename jadi prototyping. Nah, kita juga akan belajar semua ini ya, tapi di pertemuan next gitu. Nah, intinya pitch adalah untuk mengelompokkan file-file atau mengelompokkan frame-frame gitu ya, biar lebih rapi. Nah, terus di bawah page ini ada yang namanya layer. Nah, layer ini misal nih, kan ada
Misal ya, untuk layer dulu nih, kan misal ada suatu elemen kayak gini ya. Nah, dalam suatu kanvas atau kalau di Figma itu kita nyebutnya frame, layernya itu kita bisa lihat di sini. Ya teman-teman lihat ya, yang atas sendiri layernya adalah teks. Terus yang bawahnya teks adalah rectangle atau shape. Nah, kalau misal kita ubah rectangle-nya di atas, teksnya di bawah, akan tertutup ya teksnya. Karena dari layernya itu, teksnya diatur di bagian bawah. Jadi layer ini diperhatikan sekali ya, kalau misal ada elemen yang nggak terlihat, nah itu kemungkinan layernya itu tertumpuk ke bagian yang salah, gitu. Terus ini kita nah, ke ataskan aja biar layering-nya bagus. Nah, page udah, layer udah, terus di sini ada aset. Nah, aset ini nanti kita akan gunakan untuk desain sistem, tapi desain sistem kita pelajari di next meet juga. Sekarang kita belajar tentang Figma Introduction dulu. Nah, yang sebelah kiri sudah semua, sekarang yang sebelah tengah. Nah, kalau yang tengah, yang gambarnya kursor ini ya, yang tentu aja untuk pergantian ke kursor. Misal dari teks, mau pindah nih, mau memindahkan suatu frame ya, pindahkan dengan kursor. Klik kursor dulu baru pindahkan, gitu. Nah, terus yang sebelahnya kursor, ini adalah frame. Nah, frame ini bisa dipilih jadi beberapa macam. Misalnya aku klik frame ini ya, frame. Nah, ini perhatikan di sebelah kanan, ini banyak sekali untuk pilihan framenya. Jadi ada frame untuk HP, tablet, desktop, presentation, dan sebagainya gitu ya. Jadi tinggal dipilih aja sesuai kebutuhan. Nah, tapi kalau di praktikal ini aku mau yang framenya desktop. Nah, misal aku pilih frame desktop ini. Ini aku hapus dulu. Misal aku pilih frame desktop ini ya. Nah, terus masing-masing frame-nya ini harus di-rename terlebih dahulu agar pas prototyping itu nggak bingung gitu. Intinya setiap frame itu harus punya nama yang berbeda. Misal nih, namanya di sini homepage. Ya udah tinggal klik 2 kali di sini, terus di-rename. Terus misal ada page lagi, klik, terus desktop, terus di sini namanya kontak, gitu. Jadi kalau untuk rename ini harus di-rename terlebih dahulu agar pas prototyping itu nggak bingung gitu, intinya setiap frame itu harus punya nama yang berbeda. Misal nih, namanya di sini homepage, ya udah tinggal klik 2 kali di sini, terus di-rename. Terus misal ada page lagi, klik, terus desktop, terus di sini namanya kontak, gitu. Jadi kalau untuk rename bisa klik 2 kali di sini atau klik 2 kali di bagian layer, gitu. Nah, ini kan frame. Nah, terus sampingnya ini ada shape. Shape ini elemen dasar ya. Tadi di materi juga sudah dibahas. Jadi elemen basicnya ada rectangle, ini yang paling sering dipakai ya. Rectangle, line, terus ellipse. Nah, ini yang paling sering dipakai. Kalau yang lainnya untuk polygon star itu jarang ya. Tuh. Nah, terus sampingnya ini ada yang namanya pen tool. Pen tool ini mirip-mirip seperti di Adobe Illustrator, yaitu fungsinya untuk ilustrasi. Nah, contoh misal teman-teman ada taks untuk membuat logo. Nah, logonya itu silakan dibuat dulu ya, biasanya di kertas atau di mana gitu ya.
Nah, nanti kalau misal gambarnya udah jadi, misal ini gambar logo ya, ya udah tinggal kita, eee, ikut aja nih garis dari sketsa yang udah dibuat, gitu. Nah, tapi kalau untuk penggunaan Pentool ini nggak akan aku bahas lebih jauh, karena ini pembahasannya ada di Camp Graphic Design. Jadi kalau misal pengen belajar Pentool lebih jauh, silahkan ikuti camp, yang free camp Graphic Design dengan Figma, gitu ya. Nanti cek aja di Instagram kita untuk update infonya, gitu. Nah, terus sampingnya ini ada teks. Nah, misalnya aku klik teks ini ya, terus, eee, aku nulis. Nah, teks ini bisa diubah-ubah. Jadi, teman-teman lihat ya yang di sebelah kanan, ini ada tulisan tipografi. Nah, kalau misal teksnya mau diubah, tinggal klik 2 kali, terus ubah nih. Misal dari Inter ini ya, ubah jadi Upins misal, atau mau jadi dipilih di sini maunya apa. Nah, terus untuk ketebalannya juga bisa diubah ya, mau pakai yang medium, reguler, atau yang lain. Dan untuk size-nya juga bisa di-custom, misal 24. Nah, gitu. Nah, terus untuk warnanya juga bisa di-custom ya, warnanya tinggal diubah-ubah aja. Terus kalau misal perlu garis outline, makanya yang stroke ini, stroke, terus diklik. Nah, ini ada garis luarnya, gitu. Jadi garis luarnya juga bisa diubah-ubah warnanya juga, gitu. Dan bisa dipilih apakah mau outside, outside berarti garisnya keluar, terus inside berarti garisnya di dalam, center garisnya ada di tengah-tengah, gitu. Nah, terus kalau misal butuh suatu efek, tinggal klik yang ini, efek. Nah, untuk apakah mau shadow, inner shadow, layar blur, background blur, noise, ataupun yang lain, gitu. Dan kalau misal sudah selesai mendesain, dan mau ekspor frame ini, tinggal klik frame-nya. Ini ya, kalau udah diklik frame, tandanya biru, dan di sebelah kiri ini ada, terselect semua elemen dalam frame homepage. Terus tinggal lihat di bawah sendiri ada ini ada export ya, tinggal di-export, klik, terus ekspornya aku sarankan jangan terlalu rendah untuk kualitasnya dan jangan terlalu tinggi, karena kalau terlalu rendah bisa pecah, terlalu tinggi juga pecah. Pecahnya itu ketika kita upload di suatu platform, itu akan terkompres karena banyak platform kan, menetapkan suatu resolusi yang maksimal gitu, misal maksimalnya 1,5 kali gitu di Instagram, kalau kita kasih resolusi tinggi 3 kali, 4 kali ya, ujungnya akan terkompres dan malah nggak HD gitu. Itu ya kalau mau, ekspor pilih antara 1 sampai 2 kali aja, gitu. Terus bisa dipilih mau JPG, PNG, PDF, dan sebagainya, misalnya JPG dan tinggal diklik ekspor, gitu misal. Nah, terus di sebelah sini lagi ya, ini teman-teman juga bisa mengubah warna page ini. Misal backspace-nya pengen warnanya putih gitu. Ya udah jangan ngeklik apapun, terus di bagian page tinggal ubah ke warna putih. Nah, kalau pengen warna merah gitu, nah itu bisa. Tuh. Nah, terus, eee, yang lain, oh ini lagi ya, ini teman-teman juga bisa mengubah warna page ini. Misal backspace-nya pengen warnanya putih gitu. Ya udah jangan ngeklik apapun, terus di bagian page tinggal ubah ke warna putih.
Nah, pengen warna merah gitu, nah itu bisa, tuh. Nah, terus, eee, yang lain, oh ini, untuk ruler ya. Jadi nanti, kalau misal butuh garis bantu, bisa pakai ruler. Caranya adalah dengan aktifkan dengan kombinasi tombol Shift R. Nah, ini kan ada suatu ruler ya di atas dan juga samping. Kalau udah muncul tinggal ditarik aja. Tarik, tarik, gitu. Nah, atau bisa juga dengan ruler yang lain, yaitu dengan misal ya, ini klik homepage-nya, terus pilih yang layout wide. Misal ini ya, di-apply, terus grid-nya mau seberapa. Misal aku mau grid-nya kolom. Kolom, jumlah kolomnya ada berapa, bisa diatur misal 10 atau 5, terus warnanya juga bisa diatur. Nah, terus antar marginnya juga bisa diatur, kolom, merah gitu. Nah, itu bisa. Eee, yang lain, oh ini, untuk ruler ya. Jadi nanti, kalau misal butuh garis bantu, bisa pakai ruler. Caranya adalah dengan aktifkan dengan kombinasi tombol Shift R. Nah, ini kan ada suatu ruler ya di atas dan juga samping. Kalau udah muncul tinggal ditarik aja. Tarik, tarik, gitu. Nah, atau bisa juga dengan ruler yang lain, yaitu dengan misal ya, ini klik homepage-nya, terus pilih yang layout wide. Misal ini ya, di-apply, terus grid-nya mau seberapa. Misal aku mau grid-nya kolom. Kolom, jumlah kolomnya ada berapa, bisa di kolom, terus pilih yang layout wide. Misal ini ya, di-apply, terus grid-nya mau seberapa. Misal aku mau grid-nya kolom. Kolom, jumlah kolomnya ada berapa, bisa diatur misal 10 atau 5, terus warnanya juga bisa diatur. Nah, terus antar marginnya juga bisa diatur ya, misal marginnya 50. Nah, berarti, kanan kirinya ini auto spacing-nya 50. Terus guternya misal 30. Nah, guter ini adalah spacing antar garis ini. Nah, ini jadi 30. Jadi garis margin kanan kirinya 50, terus spacing antar grid-nya ini 30, gitu. Nah, ini tuh fungsinya untuk apa? Biasanya kalau di sini misal ada icon, terus icon atau suatu menu, terus ada menu lagi gitu. Jadi biar, jaraknya itu sama gitu. Jadi kalau misal butuh garis bantu yang banyak, pakailah tadi layout guide, tapi kalau misal butuhnya garisnya dikit, pakainya yang ruler dengan Shift R, gitu. Eee, dan nanti untuk hasil akhir dari camp kita ya, sebentar akan aku cari terlebih dahulu. Nah, untuk hasil akhir dari camp kita nanti teman-teman bisa membuat, website yang responsif. Ini ya responsif, jadi pertama nanti teman-teman buat wireframe, enggak, pertama teman-teman ini UX proses dulu, dibuat, terus abis itu nanti akan belajar tentang wireframe, terus high fidelity-nya dibuat, ditambahkan ilustrasi, color, gambar, dan sebagainya. Nah, kalau udah tinggal diresponsifkan. Jadi dari tampilan desktop full screen, tablet, dan juga mobile. Nah, terus tinggal nanti prototyping kan, gitu. Prototyping kan adalah
Di Figma ini kita bisa membuat desain yang selayaknya website ketika live sudah di-develop coding gitu. Jadi bisa diklik-klik untuk button-buttonnya dan bisa ditambahkan interaksi gitu. Contoh ya, contoh untuk prototyping login. Nah, misal ini ya login, aku klik bagian ini, muncul username dan password-ku, terus aku klik login. Nah, terus ketika aku masuk ke halaman homepage ini ya, aku mau memilih menu, produk. Nah, ketika aku klik produk muncul menunya, terus aku mau milih, produknya gitu. Ini katalog produknya, terus aku bisa milih dan sampai dengan checkout gitu. Jadi hasil akhirnya nanti teman-teman bisa membuat, eee, website sampai prototyping gitu. Mungkin sampai situ dulu ya penjelasan tentang Figma dan juga review project yang akan kita kerjakan sampai dengan Mate ke-7.